Nggak jelas. Datang ke latihan nggak pernah, datang ke match nggak pernah. Cuma tahu untung aja ke Glazer. Lah tahu nggak? Kemarin waktu mau dijual kan di appraisal sama Rain Group kan? Iya. Ya itu yang bayar bukan si Glazer, yang bayar MU kan gila orang itu. Gila kamu Glazer. Terus udah di appraisal nggak jadi jual lagi, nyebelin. Nanti mungkin kita sama-sama masuk neraka ya. mungkin loh. Ya, kita kan nggak bisa mutusin. Ya kita nggak tahu. Tapi aku pengen lihat ada nobar penyiksaan Glazer nanti. Harus ada. Selamat datang di podcast Man to Man di channel YouTube Side to Side Indonesia. Woo! Halo Cedar, kembali lagi di konten Man to Man. Dimana di sini saya Zulul Fariza akan berhadapan langsung dengan para fans klub sepak bola, ya kan. Nah dalam konten ini aku akan tatap muka langsung dengan para fans klub sepak bola. Jadi kita nggak cuman adu urat, kita juga nggak cuman adu rivalitas, tapi kita harus berhadapan langsung man to man. Nggak cuman di sosial media, karena apalah gunanya sosial media kalau akunmu akun fake, ya kan? Kita nggak mau tuh berdebat sama akun fake, nggak. Kita harus berdebat secara langsung, secara jantan. Dan sebelum kita memperkenalkan bintang tamu kita pada episode kali ini, saya ingin mengumumkan untuk para pengiklan di sini. Jadi ada spot-spot kosong ya. Di sini silakan saja, ini bisa diganti. Ini adalah contoh-contoh kalau kamu pengen menggunakan brand tap in di sini ya. Di sini ada. Kalau mau lebih besar di sini juga ada. Jadi nanti kita ngomong-ngomong langsung di sini aja, di bawah aja ya. Nah, kemarin di episode perdana aku beradu dengan salah seorang fans Liverpool. Nah kali ini kita kedatangan sesama fans MU. Aduh. Yang juga sebenarnya kita disatukan oleh kekesalan sebenarnya. Kekesalan, ketidakpercaya dirian, insekuritas dan juga apaan sih ini klub? Nah itu dia. Ini kita bersatu dalam itu. Kita sudah kedatangan salah seorang fans Manchester United dari komunitas Indoman United, yang merupakan salah satu basis fans MU di Indonesia. Nah ini Mas siapa namanya? Lupa. Iya. Kenalan lagi Mas? Iya. Adrian. Adrian Mutu. Mas Adrian dari Indoman United. Ini sebelumnya kita promoin studio ini dulu, ya kan? Nah, sebelum kita menjalani kick off di babak pertama seperti biasa, aku mau ngasih tahu dulu untuk para outsider di luar sana, bagi kalian yang mau bikin konten podcast atau sewa studio foto atau konten apapun yang menarik, bisa di sini nih di Studio 36 yang ada di kawasan BSD. Untuk nomor kontak dan alamatnya nanti ditampilin di sini ya. Siap. Keluar tol dikit nyampe nih. Keluar tol dikit nyampe. Aman ini. Aman, enak banget studio. Ya. Iya, betul. Nah, langsung saja kita kick off ke babak pertama. Mas Ardian. Yes. Ini pertanyaan yang biasa lah ya. Iya. Basa-basi ya. Basa-basi. Bagaimana ini MU kita ini ya? Ya biasalah. Kita kan pernah di atas. Roda berputar seperti kehidupan. Ya kita lagi di bawah aja. Tapi kok udah mau 7 tahun loh. Ini udah mau 10 tahun loh. Iya kebetulan pas di bawah belum ada yang muter-muter lagi ke atas. Menurut Kok 7 tahun? Bukan gitu? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun maksudku. 10. Sudah saya koreksi tadi. Iya, oke. 10 tahun. 10 tahun ini kan kita hanya 2 periode ya? 2 periode. Kalau apa tuh? Kalau presiden. Iya. Nah, ini kan kita sudah 10 tahun nih tidak mengangkat gelar Premier League. Ini musim ke-11. Ini musim ke-11. Dan nggak mungkin juga ngangkat piala di musim ini ya? Nggak mungkin. Nggak ada sesuatu yang nggak mungkin lah ya. Nggak, tapi ini nggak mungkin kok. Saya berusaha untuk menyemangati fans-fans itu aja. Iya, tapi 10 tahun bukan waktu yang sebentar lah untuk kita menerima bahwa klub ini sedang sakit gitu. Iya, ya betul, kan? betul. Dan kita kan baru tahu sakitnya itu kan beberapa musim terakhir. Benar kan? Iya. Kalau awal-awal kan kita baru 2-3 musim gonta-ganti pelatih. Adaptasi. Cuman berulang terus setiap 2-3 tahun. Wah, lama-lama ternyata penyakitnya akut. Awalnya kita merasa bahwa Moyes need a time.
Yes, betul. Tapi nggak dikasih waktu. Kemudian Van Gaal needs a time. Needs a time. Kemudian Mourinho needs a time. Terus Ole needs a time. Ralf Rangnick needs a time. Enggak, itu kan caretaker emang sebentar lah. Ya sebentar. Ten Hag needs a time. Semua pelatih needs a time. Kalau Ten Hag masih needs a time. Tapi ya kalau musim ini keluar dari 4 besar nggak masuk UCL musim depan, ya itu kayaknya out sih kayaknya. Bagaimana tanggapan Mas Adrian terhadap Ten Hag di musim kedua ini? Jujur kalau secara kita ngomong realistis ya dari segala ya ini kita tanpa ngomongin manajemen MU bobrok lah apa segala gitu. Tapi memang kondisinya itu pemain-pemain itu cedera. Banyak cedera dan udah sampai 16 pemain kalau nggak salah yang hampir. Ya, 16 ya dan Ten Hag mau memainkan taktiknya itu juga bingung gimana gitu loh. Dan apalagi musim lalu waktu preseason Martial jago, tiba-tiba pas mulai season cedera. Terus musim ini juga Jadon Sancho diprediksi untuk jadi false nine MU. Mulai musim tiba-tiba ada aja. Ya kan dia di itu ngebantah Ten Hag. Terus belum lagi pemain-pemain inti tiba-tiba semua cedera. Ya menurut gua memang sih kayak ya lu kan pelatih harusnya bisa dong muter otak, tapi ya gimana? Nggak ada pemain lagi yang bisa dimainin. Terus ada lagi faktor lain eksternal ya. Kayak seperti Rashfordnya yang kayak nggak niat main lah atau gimana kah? Itu kan yang kita nggak tahu gitu loh. Dan nggak ada konsistensi. Betul. Sama-sama kita lihat nggak ada konsistensi. Bisa tiba-tiba 3-0, tiba-tiba minggu depan kalah 3-0. Betul. Nah, itu lawan klub yang antah berantah ya. Betul. Yang tahu kan cuma Tuhan gitu kan. Betul. Kita tahu apalah. Tapi masalahnya kekesalan kita sebagai fans United ini adalah pada kita nggak tahu kesalahan klub ini tuh di mana. Di mana, betul. Mau pemain kok ini berita simpang siur, betul. Ya kan. Ada aja. Betul. Mau pelatih kok ya sebenarnya nggak gitu-gitu amat Ten Hag gitu ya kan. Betul. Mau cedera kok ya. Sebenarnya ada kok pelapisnya gitu. Masih yang paling parah sih mungkin bek kirinya ya. Bek kiri kita punya bek kan 3. Iya. Waktu itu kan Luxio, Malaysia sama Reguilon. Lah, 3-3 cedera. Cedera mau gimana? Akhirnya pakai si Bolot kan? Dalot. Iya. Nah, tapi berarti kan Mas Adrian ini cukup mengikuti MU ya iyalah. Tapi sejak kapan? Aku suka MU ini. Aku pertama kali aku kan masih kelahiran 99 ya. Waduh 10 tahun itu ya. Iya, waktu jadi itu. Iya, enggak dong. Enggak, maksudnya 99 udah usia 10 tahun ya. Oh iya, tahu umurku ya. Aduh. Iya, jadi aku lahir 99, pas tahun 96 kan Beckham golin dari tengah lapangan tuh. Iya. Iya, itu aku suka MU. Waktu itu masih pakai nomor 10 ya? Oh udah 7. Udah 7. Oh enggak 10. Masih 10. Itu musim terakhir Cantona kan? 1997 dan masih Sharp waktu itu. Masih Sharp, yes. Itu pertandingan pertama Mas. Pertandingan pertama yang kamu tonton? Enggak. Oh enggak. Pertandingan pertama di musim itu maksudnya. Tapi kamu punya akses terhadap Liga Inggris, berarti kamu cukup berada berarti? The have Mas. Oh. Iya, tapi kalau sekarang have problem. Berarti ini ya waktu itu cukup punya karena kan enggak. Waktu itu dengar dari gua nonton di rumah Om Tante. Oh. Iya, Om Tante emang ya have waktu itu kan. Pakai parabola gitu-gitu. Iya. Karena sempat ya. Yang punya akses terhadap Liga Inggris jelas anak-anak seusia segitu. Zaman dulu kan pakai yang parabola yang gede banget gitu kan. Betul, iya. Yang biasanya ada kok raket di situ ya nyangkut ya kan. Dan ada decoder gitu-gitu ya. Berarti dari situ. Dari situ. Pemain idola yang membuat Mas Adrian terkagum waktu itu siapa? David Beckham. The only David Beckham. The only one David Beckham. Kapten terbaik menurutmu? Kapten apa? Di MU. Iya. Sejauh dari yang kamu tonton. Roy Keane tetap terbaik. Rivalitas terhadap lorong sama Patrick Vieira. Sama Patrick Vieira. Ngeri banget itu. Ngeri. Zaman sekarang ya kan. Ngeri banget itu. Zaman sekarang mah gak ada apa-apanya kan. Gak ada apa-apanya. Zaman sekarang aja rival aja gantian jersey. Itu kan haram gue zaman dulu kan. Dulu tuh konflik pokoknya. Apalagi kalau sama rival. Pasti ada aja konflik. Betul. Kayak katanya ada ini yang aku baca di koran ya dulu. Ada pelemparan pizza
ke Fergie gitu. Iya itu kan dulu. bener ada kan? Iya kan, makanya. Di tunnel kan? Iya di tunnel itu. bener ada. Nah Iya, itu iya. katanya ada di situ. Betul. Dan kalau zaman sekarang kan nggak sampai gitu-gitu banget lah ya. Nggak Kalau sampai zaman gitu. sekarang kan hal-hal yang nggak penting jadi penting kan karena sosmed kan. Betul. Selebrasi joget TikTok gitu. Iya. Ya kan ada kan. Vinicius gitu-gitu. Vinicius gitu, ya kan. Nah kalau berarti dari tahun 96 96. sampai sekarang berarti. Sampai sekarang. Dan tergabung di Indoman United. Indoman United. Pernah ke Old Trafford gak mas? Sedih mas waktu cerita Old Trafford mas. Apa tuh? Jadi, aduh ntar aku nangis. Aduh. Tolong piano mana? Sang udah mulai di vertikal aja. Dipotong di TikTok Potong nanti TikTok ya. kayak gitu. Tentang kisah sedih ini ya. Jadi aku pertama kali lihat pemain MU itu, lihat MU main tuh 2013. Musim pertamanya Moyes. Oh musim pertama Iya, dia kan ke Bangkok tuh. Ya. Aku datang ke Bangkok. Sendirian aku ke Bangkok kan. Mana zaman dulu kan internet masih belum terlalu se-high-tech sekarang kan. Iya, segampang sekarang aksesnya. Iya, mesti baca bahasa Sanskerta. Saya capek juga kan. Akhirnya ya udah aku tetap ke sana nonton. Waktu sebelum nonton aku samperin ke ini dulu, kemana hotel. Hotel dia waktu itu Shangri-La apa Sheraton aku lupa lah di Bangkok. Itu. Hotel Tentrem mungkin? Enggak dong, bukan itu ya? Semarang dong. Jogja. Hah? Jogja Jogja ada. ya? Hotel Tentrem bagus. Ada juga. Ada. Mall Tentrem di Semarang. Iya ada. Terus abis itu di hotel nungguin. Dut, turun tuh mas dari bus. Ya. Bus saya kan dulu masih di MU Tour 2013 gitu. Ya udah turun tuh pemain-pemain apa segala. Terus Moyes sempet hampirin gitu. Dapat tanda tangan apa segala. Happy udah. Ya udah. Terus nonton. Ya cuman gitu sih mas. Kalau nonton di luar tuh mereka tuh nggak nge-chance. Oh. Enggak. Kayak mungkin kan bahasa Thailand itu kan Inggrisnya kurang ya zaman itu ya. Aku nggak tahu sih sekarang gimana. Cuman mereka tuh nggak ada yang ngerti chance gitu. Jadi setiap nonton ya udah gini aja biasa gitu, mana kalah kan. Iya. Gitu. Cuman ya ngelihat pemain aja udah seru gitu. Ya itu pertama kali. Terus 6 tahun kemudian 2018-19. Iya, 19. Ya. Waktu itu kan ada salah satu minuman bikin bikin nobar di setiap kota. Pas aku ikut kalau yang menang nomornya diambil dapet tiket Old Trafford. Oke. Dibayarin visa apa segala, kita cuma bawa diri lah sama paspor aja gitu. Ya di situ aku ngebom beli tiket banyak. Terus menang, cuma nggak dikasih tahu nih match apa gitu. Udah atur dulu aja atur dulu aja paspor, visa. Apa segala gitu-gitu. Ya udah aku atur, tiba-tiba aku dapat matchnya MU lawan City di Old Trafford. Why always me? Yo. Enggak, tapi saat itu aku lupa deh MU seri kayaknya. Seri apa loh aku. Kalau seri 0-0 iya, sebelumnya. Seri apa kalah itu? Enggak kan 18-19 kemarin, Mas. Oh, 18-19. Zamannya ya? ini Mourinho. Oh, enggak tahu. Nah, terus kayaknya seri deh kayaknya. Iya, kayak seri. Seingat aku seri. Terus aku ngajuin visa, Mas. Ditolak. Iya, jadi dia tuh lucunya gini, dia ngasih kita kemenangan tiket, tapi kalau khusus ke visa beberapa negara tuh kalau ke UK itu tuh lu harus nyediain kan yang penting duit. Iya. Rekening terjamin gitu. Iya. Nah, mereka tuh nggak nyediain rekeningnya untuk menjamin kita. Jadinya untung-untungan, Mas. Jadi ada yang kita cuman pakai aku ada undangannya dari MU karena menang gitu-gitu, cuman itu dianggap fiktif. Tapi temen aku yang ngajuin sama diterima. Gitu. Wah, itu sedih sih. Terus pertama ditolak, akhirnya kedua kali aku ngajuin yang kedua kali akhirnya. Ditolak juga, Mas. Ya udah akhirnya gagal tuh ya. Gagal. Sedih banget sih. Terus kan udah sempat masuk di grupnya kan. Di grupnya waktu itu artis yang dibawa si Andovi sama Jovi. Jovelda Lopez gitu-gitu. Ya udah. Cuman cuman dapat senengnya pas mereka balik, aku dikasih jersey gitu, terus sama scarf MU City ya. Ya udahlah, cuman ya udah. Nah terus itu kan Maret kan ya. Nah tiba-tiba April MU announce ke Singapura. Ya kan? Aku beli Singapura langsung. Beli, wah gila ini. waktu kan match itu hari Sabtu. Tapi hari Jumatnya itu aku dapat yang nonton mereka training. Oke. Oh, nonton mereka training
kan nungguin. Pas mereka keluar dari itu Mas, nangis aku pas. Padahal belum di Old Trafford tuh ya. Belum, wah gila nangis bener-bener, wah gila gitu. Gila. Terus kok bisa sih MU punya pemain sampah kayak gini? Apa gimana? Enggak sedih kayak wah gila. Ini loh waktu itu pemainnya kan ada Greenwood, ada yang ya zaman itulah ya Rashford. Oh gila happy banget gitu. Terus aku dapat tanda tangannya Juan Mata. Jadi selesai apa? Selesai pertandingan dia ke samping terus kasih itu dapat tuh Juan Mata. Terus ada West Brown juga tuh. West Brown kan diwawancara gitu-gitu. Terus ya itu pada jarang ada yang bisa nge-chance Mas. Aku teriak sendiri kan. He's back, he's Wesley Brown. Wah, dia ngeliatin aku terus gila bangga banget Mas pokoknya gitu. Di notice West Brown gitu. Wow. Gila gitu. Terus ya itulah cerita aku tentang MU. Belum sampai Old Trafford padahal ya. Belum. Kayaknya aku tuh teman-teman aku kan banyak yang menang, udah berangkat ke sono gara-gara produk itu kan. Diceritain sama dia nangis aku. Sedih bener-bener aduh gila. Gila. Terus aku malah teman aku ada yang menang tuh yang pas pertandingan terakhir musim berapa tuh yang ada bom. Ya 2009. Iya, enggak yang ada mana? Bukan. Jadi ada bom di mana? Di Old Trafford. Oh iya. Yang 17-18 ya kalau nggak salah. Jadi pertandingan terakhir IPL kan serentak. Khusus MU tuh diberhentiin jadi Selasa malam. Kayak Selasa pagi di sini. Karena ada teror. Karena disangka ada bom, ternyata tuh ada bekas box itu. Ingat kan? Aku ingat. Iya. Yang sempat heboh. Heboh banget itu. Iya itu. Oke sih teman aku tuh. Itu juga abis nego sana sini akhirnya dibolehin. Kalau nggak suruh pulang itu. Gitu. Berarti kamu kan mengalami dari era itu ya, era dari yang zaman bom juga loh itu. Sedih itu Mas. 2009. Iya bangun-bangun, ada bom. Dari provider. Iya. Kita berbagi kesedihan yang sama. Udah sempat datang sini Mas? Belum, masih di Jogja. Masih di Jogja. Udah ada rencana kesini. Dibanding udah datang karena yang band kemarin konser nggak jadi tuh lebih sedih Mas ya. Belum, nggak ada apa-apanya itu. Nggak ada apa-apanya itu. Provider itu kan? Yang beli provider dapat itu. Nama saya Budi kan? Wah udah dikasih iklan Rooney ngajarin di kelas bahasa Indonesia itu. Udah pakai batik sama peci tetap aja. Aduh. Itu alasan kedua saya benci terorisme. Tapi kalau Mas udah itu? Udah ke Old Trafford? Belum. Oh belum? Bareng lantar? Insya Allah. Aku sebelum umroh mau ke situ dulu. Oh sebelum umroh? Umroh saya malah ke sono Mas. Iya makanya umroh pertama saya harus di Old Trafford kan. Aku kemarin kan ada temanku yang tiba-tiba ke London gitu kan. Terus tiba-tiba dia nggak stadium tour nggak ngapain, cuma lewat aja depan Old Trafford. Sedih aku lihat. Sedih ya? Ini bukan sedih lihat dia ya. Tapi sedih. Jelek banget sekarang itu kan. Apa dia gitu. Oh kirain. Jadi kan aku suka foto juga kan. Iya. Banyak foto-foto di Manchester yang menurutku gedung-gedungnya ikonik dan estetik gitu. Klasik kayak Eropa gitu. Iya. Pengen foto-foto di situ. Aduh ya Allah. Semoga cita-cita kita semua semoga kesampaian ya. Kesampaian benar-benar. Iya. Insya Allah aku akan berpose seperti Sanji pamitan di restoran barat. Aku juga udah mikir gitu Mas. Aku udah mikir begitu. Kalau datang aku mau cium lantai itu Aku mau berpose seperti Sanji pamitan dengan para pegawai di restoran di Barati. Iya benar. Nama restorannya Barati kan? Barati. Iya itu dia. Nah berarti kalau sekarang Mas Adrian melihat MU dari era dimana kita santai aja kan lihat pasti menang. Iya. Pasti menang. Iya. Ke sekarang yang paling bikin was-wasnya justru malah kayak setahun belakangan ya. Yang kayak udah berjalan separuh musim tapi belum ketemu polanya nih gitu. Betul. Apalagi musim lalu kita baik-baik saja. Walaupun ya setelah menang Carabao busuk sih. Iya kan. Betul. Setelah Lisandro cedera tuh mulai kusut kita. Betapa bahagianya kita waktu gol Anthony ke gawang Barcelona waktu itu. Wah luar biasa. Itu hari Kamis. Aku Jumatan pakai jersey MU. Ada imamnya yang bilang jamaah Jumat yang sedang berbahagia. Aku berbahagia Pak waktu itu. Aku orang yang berbahagia waktu itu. Itu kan Rashford gacor-gacornya bukan lagi itu. Di World Cup kusut tiba-tiba begitu dia. Jago banget. Nendang dari manapun gol. Udah kayak zaman Vardy yang 14-15. Betul. Nendang dari mana gol. Wah gila ini. Aku ingat banget. Di press 3 pemain Wolverhampton.
tetap dia bisa dribble dan gol. Betul. Rashford, Marcus Rashford. Anak Kabupaten Manchester itu. Sekarang kemana dia ya? Iya, makanya kebanyakan ini ya. Apa? Percintaannya kusut kayaknya. Kusut. Ya. Kan kemarin udah ada yang bikin statistik ya kan? Ya. Pas putus jelek, pas balikan lagi bagus. lagi. Cuman yang ini udah balikan masih jelek jelek. Kemarin sih oke lah ya, udah bisa ngoper Højlund lah ya. Iya. Gitu, cuman tetap kalah. Sedih. Kemarin imbang lah. Imbang, kita take ini ya. Oh, imbang tapi rasa kalah, Mas. Rasa kalah karena comeback ya. Karena kan it's just Spurs. Iya. It's Spurs, let's kayak ternyata ya dua-dua dan di kandang sih itu. Nah, Mas Adrian, kita akan ada sosok yang akan kita komentarin. Oke. 3 kata aja lah ya. 3 kata. Kita nanti akan ada satu sosok yang aku sebutkan. Iya. Mas Adrian menyebutkan 3 kata yang cukup mewakili perasaan Mas Adrian terhadap sosok ini gitu. Yang pertama adalah Sir Jim Ratcliffe, pemilik barunya ini. Waduh, Mas, kenal aja belum? Gimana mau ngata-ngatain 3 kata, Mas? 3 kata aja, 3 kata yang kira-kira cukup menggambarkan Sir Jim Ratcliffe. 3 kata boleh, 3 harapan boleh. Ya harapan aja deh. Harapan dia ya. Ya kalau untuk PES-nya dia sih, ya saya lihat ada harapan satu. Ada harapan satu. Iya. Ya kan. Kedua, semoga ada perubahan. Semoga ada perubahan. Oke, ketiga. Semoga MU kembali baik-baik lagi. Amin. Kayak zaman dulu. Gitu. Amin. Sir Jim Ratcliffe mungkin sedang menonton ini ya. Kalau Mas apa nih? Untuk Sir Jim Ratcliffe, harapan. Sama ya. Harapan terus sense of belonging. Oh iya. Sense of belonging. Betul. Sama yang ketiga manajemen yang lebih sehat lah. Ya kan? Ya, setuju. Karena kan salah satu, walaupun aku gak tahu dalamannya banget ya. Cuman kan Iya. Kita kan cuman bisa ngeliat dari layar kaca. Ya yang udah dia lewati. Iya betul. Senis lah apa segala gitu. Nah ini tapi katanya ada sahamnya dia itu mau di buyback sama Glazer. Setuju gak? Orang ini Mas. Emang Glazer? Gak jelas Mas. Nggak jelas. Datang ke latihan nggak pernah, datang ke match nggak pernah. Cuma tahu untung aja ke Glazer. Lah tahu nggak? Kemarin waktu mau dijual kan di appraisal sama Rain Group kan? Iya. Ya itu yang bayar bukan si Glazer, yang bayar MU. Kan gila orang itu. Gila kamu Glazer. Terus udah di appraisal nggak jadi jual lagi, nyebelin. Nanti mungkin kita sama-sama masuk neraka ya. mungkin loh. Ya, kita kan nggak bisa mutusin. Ya kita nggak tahu. Tapi aku pengen lihat ada nobar penyiksaan Glazer. Harus ada. Tapi coba kalau kemarin dibeli sama Qatar. Ya. Mungkin nggak bisa langsung berubah Mas. Ya untuk semusim 2 musim kita yang masih gitu-gitu aja. Gitu. Ya udah, tapi kan kita bisa bilang kan 3 musim, lihat lu musim depan mampus gue beli ini semua pemain kan. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Kita nggak pernah tahu. Betul. Selanjutnya adalah idola kita semua. Iya. Harry Maguire. Ya. 3 kata untuk Harry Maguire. Ini orang hebat sih menurut gue sih. Hebat. Iya. Tapi ngeselin juga. Hebat dan ngeselin satu. Iya kan perjalanan dia dari MU dari awal sampai sekarang. Kan hebat awal-awal. Terus ngeselin tiba-tiba pas dikasih ban kapten geblek banget. Cuman ya kata-kata terakhir heroik menurut gue. Dia bisa bounce back dari yang dikata-katain apa segala. Dan dia tuh udah pilihan back keberapa loh. Iya. Tapi dia tetap stand out untuk jadi maksudnya man of the moment lah waktu itu ya. Menurut gue ya hebat banget. Kalau aku satu inspirasi bagi anak muda di MU ya. Yes. Karena kan Tanco itu ya. Tanco itu. Tanco rambut inspirasi. Minyak rambut. Inspirasi. Inspirasi tapi gak inspiratif ya. Iya. Karena blunder-blundernya ada juga. Ya, dan kita tidak pernah lupa. Manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Betul. Dan yang kedua adalah mental. Ya mental, betul. Dia bahkan ya dari berita yang pernah aku baca ya. Katanya saking diolok-oloknya dia sama fans. Ada fans yang sampai meneror rumah dia. Iya. Ya kan? Ada. Itu kan saking parahnya gitu loh. Menurut aku dia bisa comeback gitu gara-gara habis nonton David Beckham waktu itu yang biografi kan. Bagus itu. Jadi bagus. Semoga nanti dalam satu sesi ini kan sudah tidak banyak kompetisi yang diikuti MU. Iya. Tinggal 2. Ya tinggal 2. Nah mungkin Pak Erik ya selaku ketua. Erik siapa nih? Erik Thohir. Erik Ten Hag maksudnya. Erik Ten Hag maksudku.
Erik Ten Hag maksudku. Erik Saya Ten Hag. kira Erik Sukamti. Ya bukan, kalau itu mending ngurusin bandnya Pak, ya kan. Kalau Pak Erik Cantona. Lagi. Kalau Pak Erik Erik ada. Bailly. Bukan Erik Bailly udah nggak ada Mas Udah di nggak situ. ada, ya. Kalau Pak Erik Ten Hag nanti senggang gitu, anak-anaknya dikumpulin. Sesantai-santainya aja. Kita adakan makrab di puncak. Wah, emang di Inggris ada puncak ya? Ada ya. Arsenal kan yang punya. Dulu. Cuman 2 pekan. Dia punya puncak disewain ke orang terus. Iya. Bingung banget saya. Emang namanya pengusaha. Iya Ya kan. Hipotermia Mas, gak kuat dingin. Iya. Mana nih meme-nya yang kedinginan puncak lagi gak ada ya. Ini Pak Erik Ten Hag bikin makrab di... Jangan Pak dong, Menir. Menir. Erik Ten Hag bikin makrab sama pemain MU. Iya, di betul. Jalan Kaliurang. Di nanti. Menurut saya sih cocoknya bikin di London Eye tuh yang biang lala tuh. Di paling atas. Tapi berhenti. ada satu sesi di mana itu nobar Netflix. Oh iya benar. Nobar Netflix David Beckham. Begini seharusnya kamu bermain. Begini seharusnya pemain menggunakan jersinya. Iya, betul. Ini cuman merah tok, ini nggak ada Terus devilnya. Harry Maguire track, saya contohnya. Wih. Suruh ikutin. Terus ada sesi Harry Maguire sendiri. ISQ tapi yang mimpin Harry Maguire. Bayangkan kalau rumah kalian di teror bom. Oke, selanjutnya Mas Adrian. Yes. Jadon Sancho dan Hannibal Mejbri. Jadon Sancho, Hannibal Mejbri. Jadon Sancho itu cing. Oke. Bangke sih orang itu sih. Iya sih. Mentalnya sih ya, mental. Aduh. Ya, tapi memang kan ya gitu ya. Ya inilah maksudnya waktu itu abis biografinya Beckham keluar kan ini kejadian kan. Ya makanya kayak bumi dan langit banget. Gila zaman dulu lu dihujat satu negara loh. Lu cuman dihujat sama pelatih. Bukan dihujat ya. Pelatih lu ngomong sesuatu. The truth gitu loh. Ya. The truth. Tapi lu malah begitu gitu dan ya sekedar minta maaf kan kelar ya. Betul. Gitu sih. Nggak perlu sampai segitunya lah ya. Gue sangat menyayangkan banget kenapa? Karena satu ya ternyata dia karakternya ya kalau dari penilaian kita sekarang ini ya karakter buruk. Sama kedua ini kan bikin MU bobrok. Iya betul. Coba kalau dia baik-baik aja. Ya kan plannya Ten Hag jadiin dia false nine masih jalan. Gitu. Bisa jadi jalan. Orang waktu yang preseason lawan Arsenal kan golnya bagus itu. Itu kan? bagus itu. Dari tengah lari betul. itu. Iya makanya. Dia membuktikan kelasnya lah Jadon Sancho. Betul. Dan disayang banget kan. Sama Musim pertama Erik main berapa bulan pertama jelek akhirnya dikirim ke Belanda. Disayang loh menurut gua kalau emang pernah kita lihat selama ini ada pemain MU disekolahin lagi lah bahasanya nggak ada kan. Dan kayak klub lain ya kalaupun ada gua nggak tahu, cuma kayaknya jarang deh ada gitu. Dan udah disayang terus balik lu masih nggak bisa tapi lu masih dikasih kesempatan. Air susu dibalas air tebu. Tuba ya. Tuba. Air susu dibalas air suplai kalau. You will never ask me why. Kok nyanyi sih Mas? Oh iya, sorry. Kalau Hannibal bagaimana? Hannibal. Ya belum kelihatan sih. Dia walaupun on loan ya ini ya. Iya, dan ini gue dia kan pernah ya waktu yang lawan siapa ya yang kita itu, kalah. Brighton 3-1 ya. kan Dia masuk langsung golin. Tapi kan habis itu memang ya masih pemain muda dan mainnya ya masih gitu. Ya. Tapi kalau dia bisa dilirik sama Sevilla, berarti kan ada sesuatu. Cuman kan sesuatunya ini yang kita nggak tahu cocok dengan skemanya Erik atau Sevilla. Ya kita nggak tahu gitu. Ya. Dan lagian juga kalau kita perhatiin Mas akhir-akhir ini kan lagi bursa transfer, banyak pemain tuh kan yang dipinjemin. Terus dijual, ada yang mau dijual, bahkan ada pemain pinjaman dibalikin. Kayaknya memang gue seneng sih di satu sisi kaget tapi seneng. Kalau apa ya? Kalau analisa gue bener ya, berarti ini udah masa-masa di mana MU harus pengiritan nih. Betul. Kalau kan ya namanya orang kalau duitnya udah mulai kurang mulai berpikir nih, wah mesti gimana nih untuk gini. Harus putar otak. Iya harus putar otak gitu. Ya semoga ini titik baliknya MU lah. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya Jadon Sancho dan Hannibal ini menurutku mereka kan statusnya pinjam kan? Jadon Sancho dipinjemin. Hannibal juga dipinjemin. Tapi ada opsi beli. Jadon iya. Ada opsi. Jadon Sancho nggak ada opsi beli. Oh, Jadon Sancho nggak ada opsi beli. Jadon Sancho tuh nggak ada opsi beli karena ya kayak Sir Jim Ratcliffe nanti masih mau ya takutnya kan kalau Erik Ten Hag dipecat. Iya.
ya pelatih baru yang masih mau pakai ya kan beda cerita. Iya. Ya, yang semoga ada buyback tuh yang si ini Mas Alvaro Fernandes. Back kiri. Oke. Gitu, yang ke Benfica. Iya. Nah Jadon Sancho ini besar harapanku dia juga ya kalau misalnya dia menemukan performa terbaiknya di Dortmund, ya itu bagus buat dia. Iya kemarin sih langsung asis ya. Tapi pasti media mulai menggoreng dengan bahwasanya perkataan Ronaldo di interviewnya bersama si Piers Morgan ini benar gitu. Iya, itu dua. Itu aja mata koin yang aku nggak suka betul. Yang kita nggak bisa pilih juga. Iya. Ini akan ketahuannya kan nanti Mas berapa tahun lagi. Iya. Gitu kan? Yang selanjutnya Andre Onana. Wah. Andre Onana. Sebenarnya kalau it has to be fair ya. Iya. Tekanan Onana ini gede juga gitu. Bahwa dia harus menggantikan David De Gea itu gede banget gitu. Iya. Karena kan orang akan comparison dengan yang sebelumnya. Betul. Dan mewarisi reputasinya. Reputasinya si De Gea ini nggak gampang juga gitu. Terbang sana ke sini dapat bola, pakai kaki ke sana sini dapat bola. Betul. Ini kan tangannya pendek orang ini kan. Tapi maksudku nggak usah marah-marah ke pertahanan gitulah. Kalau misalnya kamu juga nggak bagus-bagus amat, Bang. sorry Bang Onana ya, Tapi kalau kamu nggak bagus-bagus amat ya, nggak usah sampai marahin Maguire. Musuhnya Maguire, itu kan setelah Maguire dibentak Onana mainnya bagus Mas. Iya kan. Habis itu Onananya yang, musuhnya bentak balik ya. Enggak, tapi kan gini. Sepak bola Italia sama Inggris berbeda lah. Jauh. Ya kan si Sancho aja ngomong kayak, gue kaget waktu main di level teratas Inggris ternyata beda sama Jerman dan waktu dia kan finalis UCL Mas musim lalu. Iya betul. Dan iya kan tapi kan posisi back-backnya sama pemain tengahnya Inter kan bagus, ada Barella lah, ada si Brozovic, ada Dumfries kayak gitu-gitulah ya. Dan ya itu bagus gitu loh dan ditambah temponya kan pelan, ya mungkin aman gitu ya pas pindah ke MU udah back sama pemain tengahnya begitu, terus temponya cepet, ya hancur lah dia ditambah tekanan sih. Iya tekanan main di MU emang susah sih. Tekanan main di MU emang susah. Gak usah pemain lah, pelatih aja juga kan keluar dari MU tuh, yang asisten-asisten malah ini kan mereka kan perform. Di klub-klubnya mereka sekarang. Betul. Nah buat tapi ini oke lah kita setuju dengan Andre Onana gitu. Iya. Tapi kayaknya Pak Erik ayolah tolonglah. Altay Bayindir tuh dimainin sesekali Pak. Nah itu aku bingung Pak. Aku kan kita main FA Cup lawan Wigan ya. Iya. Aku tuh mikir ini si Onana nih kenapa masih belum berangkat. Betul ke AFCON kan. Ke AFCON betul. Nah sekarang gini aku mau ngomong. Gua sampai ntar malam si Onana masih main, bukan si Altay Bayindir. Gue udah gak ngerti dah sama isi kepalanya Erik Ten Hag. Dimainin lu? Dimainin. Dan hampir kebobolan Spurs kan? Bukan. Lawan Wigan. Oh lawan Wigan iya. Karena Onana yang main kan? Betul, karena si Erik Ten Hag kalau aku gak salah ya, dia mengonfirmasi si Andre Onana akan main sama Spurs. Tapi gak tahu kalau Wigan. Iya. Maksudku tolonglah Pak Erik itu jauh-jauh dari Turki gak jualan kebab tok loh itu loh. Altay Bayindir tuh. Masa dia kebab baba Altay kan? Iya kan? Iya makanya lucu kan maksudnya paling enggak lu coba dulu nih lawan Wigan. Satu aja. Alah kita pengen lihat nih gitu. Kasih ibaratnya appetizer dulu lah. Lah ini langsung ala carte. Iya. Enggak sih. Enggak. Untungnya next match MU masih lawan FA Cup lawan yang tim bawah sih. Untungnya gitu. Nah itu cobalah. Kita juga pengen lihat gitu. Kalau cuma ball playing, nah Altay ini juga iya. Katanya ya. Iya. Nah maksudnya kita nggak lihat gitu. Tapi banyak bobolan tolol juga Mas. Oke. Terlalu jujur. Oke, itu dia babak pertama. Nah, ini akan ada Pierluigi Collina lagi yang akan ngasih fluid. Gitu. Sekarang kita akan masuk ke sesi turun minum. Ini berita pertama ada MU yang rugi senilai 892 miliar usai tersingkir dari Liga Champions. Betul. Ada komentar Mas Adrian? Ya, ini sih dia dengan hilangnya itu jadi buat musim depan nggak bisa belanja pemain yang gimana-gimana ya. Iya. Cuman ya udahlah. Iya. Saya sih bukan karena udah menikmati masa-masa kejayaan dari dulu, jadi kayak ya udahlah kalau emang waktunya harus diproses ya udah. Gimana kan? Betul. Kan kalau nggak kotor nggak belajar. Betul. Berani kotor itu baik. Iya betul. Tapi masalahnya agak ironi. MU bukan sabun. Betul. Agak ironi juga. Iya betul. Kita selalu gacor di situ. Maksudnya gacor tuh
Golnya juga banyak. Iya. Tapi kenapa lawan juga lebih banyak? Makanya. Gitu? Malah top skor kita pemain tengah. Iya. Gila, aneh banget. Aduh. Berita yang kedua. Yes. Mourinho dipecat dari AS Roma. Ini langsung aja ya kita kita nggak usah bahas Mourinho-nya karena aku juga nggak cukup ngikutin. Menurut Mas Adrian, setuju nggak misal? Saya tahu nih pertanyaannya nih. Ya, setuju. Misal kita berandai-andai. Yes. Misal kita berandai-andai. Pertanyaannya, setuju gak kalau Mourinho ke Chelsea lagi kan? Betul. Karena akan lebih lucu kalau misalnya Chelsea mulai melirik Mourinho lagi. Iya, atau Spurs. Atau Spurs. Tapi Spurs kalau lagi jelek. bagus. Enge kan lagi bagus. Iya, maksudnya Enge kan bagus, ya kan. Tapi kan Pak Pochettino ini enggak terlalu perform lah. Iya, masih pucet ya. Masih kayaknya pucet gila gitu. nih. Nah, kalau misalnya Mourinho dilirik lagi oleh Chelsea, berarti ini adalah lirikan ketiga. Lirikan 3. Selama 20 tahun. Iya, Jadi kayak lagu dia klise ya. Betul. Lirikan matamu. Setuju nggak? Misal andai dia balik lagi, either ke Chelsea atau MU. Enggak sih aku Mas. Enggak ya? Enggak. Mourinho udahlah, maksudnya udah yang lalu ya udahlah dan ya dia kan memang permainannya bosan lah ya. Iya. Ya kalau emang mau incer menang doang ya nggak apa-apa. Gitu. Betul. Aku juga banyak love hate sih sama Mourinho gitu. Kenapa emang? Karena di satu sisi aku kan tidak pernah membenci pelatih MU setelah Ferguson, siapapun itu. Iya. Walaupun itu ya tetap aku dukung meski ada beberapa dua keputusan yang kayak misal Altay nggak dimainin gitu. Iya, Terus kenapa maksain AWB di kiri gitu. Oh tapi iya nggak karena nggak ada pilihan lain sih. Betul. Nah itu yang aku bingung juga. Udah tau nggak ada bek kiri. Pilihan lain Dipinjemin tuh Alvaro. makanya. Bingung kan. Nah itu juga salah satu, tapi kan nggak bisa aku membenci pelatih MU gitu. Ya walaupun ya pas sama Mourinho terlalu pragmatis. Iya. Kan. Tapi kata-kata Mourinho kan benar Mas. Betul. Dia bilang yang ingat gak kata-kata dia yang paling fenomenal? Pencapaian terbaik gue selama ini tuh bawa MU juara 2. Iya. Lah itu waktu zaman itu kita lihat ini mah nggak mungkin. cuman klise lah atau apa retorika. Ternyata emang bener. Emang ada di interview dia yang mana tuh Mas? Dia ngejelasin. Iya. Di MU tuh gini dan ya sekarang. Ya sekarang lihatlah. Terbukti gitu. Lihatlah klub ini ya. Lihatlah klub kalian ini. Meratap United. Oke, sukses untuk Mourinho, mungkin bisa memulai usaha Mungkin untuk. dia coba ke Arab kali cocok. Udahlah, nggak apa-apa. Mourinho gitu aja. Buka usaha aja Mourinho, usaha daycare atau jangan dia ke Barcelona. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Ya walaupun ada kemungkinan dia, maksudnya Xavi kan lagi nggak perform nih. Iya. Tapi nggak mungkin. Tapi ya berbeda lah, sangat-sangat berbeda stylenya lah. Oke, itu tadi babak turun minum. Sekarang kita kembali lagi masuk ke babak kedua. Nah, di babak kedua ini aku akan menantang Mas Adrian untuk memilih masing-masing 5 pemain yang diharapkan gabung MU tapi nggak kesampaian. Oke. Sama alasannya ya. 5 Mas, 5 dari Mas Adrian. Dari musim kapan nih? Kapan aja? Kapan aja? Yang Mas Adrian harapkan bergabung tapi ternyata tidak. Ya yang paling anyar dan orangnya udah pensiun tapi beritanya masih ada sampai sekarang. Wesley Sneijder. Iya kan? Tapi aku nggak yakin Wesley akan itu gosip itu tahun berapa ya? Dari 2009. 2009. 2009. Ya, berarti dari Madrid ya? Enggak, dari Iya, kalau Inter. Oh, berarti di atas 2010. 2010 dia masih di Inter. Lupa. Iya. Dia treble kan ya? Treble. Iya. Yang harusnya dia iya benar-benar. Ya musim itu lah Mas. Lupa musim itu ya. Kita kan bukan ahli sejarah Iya. Adalah klub yang ahli. Kita nggak usah. Wesley Sneijder sih. Wesley Sneijder. Satu Wesley Sneijder. Yang kedua? Terus Bellingham. Wah gila. Legend ini, ceritanya legend ini. Dia bahkan sempat datang ke Carrington padahal. Iya, Bellingham. Dan itu kan rekomendasinya Ole. My favorite, my All legend. My legend, Ole at the wheel. Terus ya Haaland lah Mas. Erling Haaland. Okay. Itu kan 2 pemain yang diinin sama Ole.
Dua yang dipropos ya? Dua yang dipropos sama Ole, tapi entah kenapa. Ya gitulah. Ya itu manajemen. Itulah fungsi manajemen yang baik ya. Ya kan. Jadi keputusan-keputusan kayak gitu kadang-kadang harus dipercayakan ke pelatih. Betul. Ya. Yang keempat? Keempat. Posisi apa Mas? Apapun ya. Gua either Robert Lewandowski atau Harry Kane sih. Harry Kane sempat ini ya musim kemarin musim ya. Ini, musim ini. Iya. Terus karena Harry Kane katanya kalau dilepas ke klub lokal, klub Inggris itu dia 200 jutaan. 150. Iya, sedangkan kan? kalau ke klub lain lebih murah. 90. Iya, Emang karena kampret tuh rivalitas. Levy itu. Yeah. Oke, yang terakhir? Terakhir ya. Ya gue sebut yang sekarang aja deh ya. Apain dulu ya? Iya Ronaldinho waktu itu. Nah, iya Ronaldinho. Aku juga ada lagi di situ Ronaldinho. Iya kan? Iya. Itu Ronaldinho tuh. Ronaldinho pasca 2004 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya? Enggak, 2003-2004. Iya 2003-2004. Setelah Beckham keluar. Iya betul. Tapi kan kalau dia datang, Ronaldo belum tentu datang. Belum tentu ada tuh ya kan. Kalau aku yang pertama Ronaldinho. Ya alasannya sama sebenarnya. Yang kedua ini sih. Siapa? Arjen Robben aku. Arjen. Sempat dideketi. Iya. Waktu dia masih belum ke Chelsea kan. Betul kan. Terus yang ketiga adalah Baindir. Baindir udah. Ederson. Bukan. Sakna ya? Pemain mana itu ya? Yang ketiga adalah Erling Haaland sama. Erling Haaland nih menurutku aku nggak tahu Jude Bellingham ya. Maksudnya di Dortmund oke gitu. Di Madrid pun oke, tapi apakah dia oke gitu, seoke itu gitu. Karena nggak pernah nonton langsung. Iya, enggak karena gini juga sih, kita ngomong seharusnya datang, tapi belum tentu dia cocok kan. Betul. Itu yang permasalahannya itu kayak banyak lah pemain MU sekarang nih. Iya. Yang di luaran jago, masuk MU. Waduh. Blon. Siapa lagi ya? Dua lagi yang belum kamu sebutin tadi Ronaldinho udah, Arjen Robben udah, Erling Haaland. Striker siapa? Striker waktu itu sempat deketin siapa ya? Del Piero dulu tuh. Enggak. Del Piero ya. Del Piero ya. Wayne Rooney aku juga suka dulu. Wayne Rooney. Oh iyalah itu wah legend itu mah gila. Shevchenko ya? Enggak Seva. Pemain tengah juga siapa ya? Drogba. Enggak, Drogba walaupun aku oke ya Drogba. Kante. N'Golo Kante, enggak. Udah lah itu deh. Itu ya. 4 aku. Yang sisanya ya Jude Bellingham deh. Siapa lagi? Kira-kira ada masukan enggak? Satu lagi. Sergio Ramos hampir ke MU loh. Oh iya. Iya, waktu yang Zidane enggak. Oh iya, Zidane kan masa iya? Sempat ditawar kan? Sebagai pelatih. Enggak. Itu sekarang itu mah isu-isu doang. Isu-isu kalau. Zaman Fergie dulu gitu. Ini agak mustahil tapi waktu itu karena aku selalu menyukai permainan si pemain ini. Aku keinget sekarang. Siapa? Fabio Contrao. Hampir ke MU. Untung nggak jadi ya. Nggak jadi. Karena kalau aku main FM dulu ya, main FM pasti aku back kirinya wonderkid kan? Iya pasti. Back kirinya pasti Fabio Contrao. Iya. Pasti itu, pasti. Dan musim itu kan ya Evra udah mulai turun-turunnya kan. Satu pertanyaan nih. Pemain underrated sepanjang masa menurutmu, Mas Adrian? MU. Di MU underrated? Iya. Waduh. Siapa ya? Tapi kan kita kan bisa menyebut dari Fletcher. Aku. Sama lagi. Aku Park Ji-sung aku. Dulu kan aku di komunitas kan satu-satunya yang matanya agak kecil gitu ya Mas. Iya. Dipanggilnya Park Ji-sung dulu. Park Ji-sung. Nah itu tadi ininya ya. Tapi ini pertanyaan terakhir untuk sebelum kita menutup episode kali ini. Kalau outsider, pilihan kalian siapa pemain di yang tadinya yang kalian harap bergabung dengan MU ternyata gak jadi gitu. Tulis di kolom komentar di sini ya. Kita bisa baca-baca itu nanti ya. Pertanyaan terakhir nih Mas. Prediksi dari Mas Adrian. Males nanyanya ya. Prediksi dari Mas Adrian. MU Mas jawabannya. Enggak mungkin. Hakul yakin enggak mungkin. Enggak mungkin ini jawaban. Prediksi siapa yang akan menjuarai Premier League musim ini? Sama yang kedua adalah lebih rela Liverpool atau City? Wah, berat ya Mas ya? Enggak berat kok. Berat.
Asal bukan Arsenal aja. Kenapa sih Mas? Emang Loh, apa enggak, Arsenal? Mang. Saya kan kita udah punya pengalaman gitu. Oh, pernah berharap Arsenal tapi nggak jadi ya? Iya. Eh, Karena jujur ya, musim lalu aku berharap Arsenal juara. supaya Kenapa? City nggak treble. Iya, supaya nggak itu aja gitu loh. Iya sih. Ya kita ngelihat Tapi Brazil jago menahun itu kan bosen juga kan. iya, tapi nggak bisa gitu juga Mas. Kenapa? Ya kita kan nggak kepengen ya ada yang treble. Betul. Kan kita sebetulnya nggak kepengen ada yang treble lagi. Selain MU. Supaya kita tim sejarah ini nggak ada, Iya. nggak ada yang bisa balas kan. Iya. Walaupun Ferguson 3 kali treble kan. Disebut. Treble yang juara 3 kali musim beruntun Iya, nih. dalam beruntun. Gue dikata-katain lagi. Iya. Tolol. Treble cuma sekali kan gitu kan nggak lucu kan. Iya, gitu. betul. Gue sih tim mana yang juara Premier League? Prediksi. Kita kerucutin deh. Liverpool atau City? Menurutmu? Gue Arsenal Mas. Berharapnya ya? Enggak, bukan. Duh gimana ya? Kalau aku jujur. Oh sekarang nih. Iya. City gue kayaknya. City ya? Soalnya KDB udah KDB is back ya? udah muncul lagi gila langsung menang lagi. KDB is back bang. Gue KDB sih. Wah kemarin gue sempet nyebut Arsenal atau Liverpool. Cuman sekarang kayaknya iya tambah City sih 3. Iya tambah City. Dah. Tapi kalau lebih rela Manchester City atau Liverpool aku lebih rela City. Gue City. Soalnya rese fans-fans itu tuh. Kalau Liverpool juaranya kan menyamai kita ini. Iya sih, kan. bener sih. 21 juga. Iya. 20. 20 kemarin dia Covid. Enggak main 19. Kemarin 19. Kita masih lebih banyak Mas. Masa sih? Iya. Oh. Jadi kalau Aku secara gak tahu sih sejarah-sejarah. Oh iya kan MU 20, Iya. Liverpool 19. Iya. Tapi kalau ngomong IPL, MU 13, Liverpool. Tapi gak tahu ya itu. Ntar disangka apa lagi? Enggak. Ya. Enggak ada yang nyangka itu amin. Oh iya. Amin. Mau habis doa. Ya. Tapi aku lebih rela ya City aja lah. City, aku City. Layak di ya udah. Iya. Biar Pep bosen dengan juara, terus kamu nyari tantangan baru mungkin di Persela Lamongan mungkin. Mungkin, siapa tahu. Hah? Kalau Iya. nyari Pep kan selama ini ada stigma di mana Pep hanya jago menangani tim-tim yang sudah gede. Pep. Iya. Enggak maksudnya enggak. Tapi gini, gue juga dulu berpikiran seperti itu. Tapi gini, ada juga kok tim yang punya duit tapi nggak bisa menangani pemainnya kok. Siapa tuh? Banyak Mas. Oh banyak. Yang biru itu loh. Duh. Iya kan? ya itu kan Gitu. lagi sakit gitu Ya, kalau lagi itu sakit. kan emang pesakitan. Kalau kita kan tim kita lagi proses. 7 tahun tapi ya. 10 tahun tapi. Nah, itu dia outsider perdebatan tentang seputar Manchester United ya. Membahas segala sesuatunya dari manajemen, dari harapan, dari pandangan kita sebagai fans. Betul. Iya. Sekali lagi ini bukan tayangan yang sangat mewakili opini banyak fans Man United. Ini adalah opini kita Karena berdua. fans aja pun juga suka berantem. Kan? Makanya itu ada yang Ten Hag out, ada yang ini stay gitu. Iya, ada yang Zidane in. Betul. Masa Zidane ya kan? Cuman kan tugas kita, apalah kita, siapalah Iya, kita. kita hanya fans layar kaca. Rp1 pun terhadap Manchester United kita nggak nyumbang kok suara kita mau didengerin. Ini kan nggak mungkin ya kan. Aku beli jersey tapi sih Mas. Lah emang masuk ke mereka. Ya kan itu Ya, kan kepentingan bisa lah bisnis ngasih tuh. 1 pound sterling ke siapa itu lah. Itu kecil gitu tuh, duit kecil. Nggak sebanding ya. Nggak sebanding dengan orang-orang yang di sana. Iya. Nah, sebelum kita pamit, kita mau ucapin terima kasih untuk Studio 36 BSD yang sudah nyediain tempat keren yang seperti ini. Wow. Nih tidak lupa lagi aku ingetin buat kalian yang pengen punya podcast, pengen bikin podcast, pengen studio foto, silakan datang ke Studio 36. Alamat dan kontak ada di sini ya. Ini di daerah BSD, keren banget ya. Bintaro sonoan dikit ya. Bintaro sonoan dikit. Ini beda 1 tol lah ya. beda 1 Iya, tol. Ini iya. kita langsung di sini aja. Langsung di sini. Silakan nanti dihubungi aja. Terima kasih sudah menyaksikan sampai di menit yang kesekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah data, dan salah-salah ucap. Saya Yusril Fariza dan Adrian. selamat Selamat berlibur. berlibur.